acara yang besti kapan tanggal berapa? Mama ntar dulu, Wendy sombong. Kenapa? Kemarin Wendy live, gue komen-komen Wendy gak baca. Ada lo. Yang lu jadi dukun. Emang lo komen? Iya. Enggak, Gue lupa gue komen apa. Wendy tuh jarak itunya tuh jauh dia. Iya, lu baca komen dong. Jauh, dibilang jauh, lu baca, dibilang Nanti jauh. diperbaiki. Bukan, harusnya tim lu ada ngasih tahu nih ada Igo nih kom. Iya, gua ngasih topi. Gak ada. Ngasih, Lu live, itu live TikTok. Live streaming. Oh, live streaming. Iya, Iseng aja, gue iseng-iseng. lihat lu pakai rambut panjang. Oh, coba gue pakai rambut panjang lagi. Jeng, Jadi dukun, Leng. Jeng. Acara itu tanggal berapa sih? Ini wangi, sayang. Ya Allah, Gustino Agung. 26 Juli. Ada Temen lo nih. kenapa sih? Katanya minyak wangi dia nggak wangi. Coba lo cium dia, wangi nggak? Coba wangi. Wangi banget yuk, wangi. Ah, gue wangi nggak? Apa sih tujuannya gue nggak Nggak ngerti. ngerti, orang cuma berempat maunya lebih wangi, nggak jelas. Ini parfumnya itu dikasih parfum biasa itu ya? Mana? Lu ntar wangi-wangi ntar si Kevin pusing. Ya. Udah segini aja wanginya cukup. Ah, Cepet nggak? Jangan bercanda sama aku. Apa Oh, ini? Judul hari ini. Gue pengen parfum dia yang ini yang mana? Oma, Oh, Oh, bisa nggak sih orang nyium leher begini sampai ditarik Arab orang? ya? aku mau tolong dong. Iya. Ya. Iya. Bulan. Oma, Mana Parfum kacamata? yang di Arab kan? Iya. Yang kemarin Onyo, bukan tapi bukan yang wanginya Onyo ini. Oma, Apa? bilangin yang itu yang dia pakai buat gua. Rambut gua ngapa potongannya begini sih? Kayak yang tindapan. Wendy, Beneran suka atau judul hari ini, judulnya adalah Parfum aja diurusin. ntar posisinya gini dong. Bang, beli bang. Yuk dah. Ya. judul hari ini, judulnya adalah Atraksi. Dia, oh. Aca, 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 aca. Terus apa, Jeng? Dijual. Yang mau aja. Kalau nggak mau harus mau. Kalau nggak mau harus diborong dong. Apa? Ajeng. Itu udah. Oh iya. Ajeng, aku tuh sampai Ajeng, lu mendingan bikin lapar lagi dah. Ini udah. Ajeng aku. Ntar kan buat makan beneran lu. Satu. Ya Allah. Jadi Aku sampai terpingkal-pingkal lo, Jong. Sama-sama. Jangan lupa ya tanggal berapa kita di BSD. Oh iya, ini 26 Juli kita akan di BSD. Sunburst Trans TV Festival. Ntar dulu. Ini sorry gua mau make sure. Itu yang di BSD di lapangan bokap. Iya. Oh. Lah, Rumah lu aja sempit lapangan bokap lu. Lu mau apa? lu cek di akte lahir gua belakangnya Tanjung. Lu cek. Priuk padahal belakang. Padahal Priuk, bukannya belakang lu Priuk. Iya. Tanjung Priuk. Lombarangan lo. Karena nanti di tanggal itu ada penampilan dari Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting. Nanti kamu ada siang-siang sayang. Dia siang ada brownies juga. Malamnya off air itu. Iya, makanya siangnya kerja dulu. Iya, tapi kan Tapi bayarnya On air, tapi harganya ngoper. Iya. hampir. Walaupun memang lagunya masih perdebatan ya, lagu masih perdebatan. Ayu akan keluar di segmen 3 sama 4. Aku bilang itu malam banget yuk. Lu segmen berapa?
Lu segmen berapa? 2 sama 3? 34. Malam Ayu dibilangin lu malam. Malam. Lah kamu bukannya konser sendiri kayak waktu itu Mbak Inul gitu. Iya. Kamu konser berapa lagu sayang? 6 lagu, makanya kan ininya beda. Iya. Tuh udah nagih Eno. Lu nyanyi dulu udah nagih Nyanyi dulu. Iya. Lu nyanyi dulu udah nagih aja. Jadi jangan lupa nanti datang ke BSD ya. Mbak Wendy juga ikut lagi nih. Ya, Sunburst ya. Bentar lagi kan mau dipakai nih, bentar lagi off air. Ya Mbak Wendy. Apaan sih? Ya lah harganya ya aja. Boni, ayo nih telepon aja Iya, Bun. iya kok Ayu belum Acaranya Wendy. acara bapaknya Ayu. Acara Oh, kalau kayak gitu mah Ayu mah nggak usah, dia mah nggak usah. Maksud, aman. gua udah bilang sama bapaknya bayar. Bapaknya bayar. Gue perkara duitnya, gue mau disikut sama dia. Bener. Oke ya, jadi jangan lupa dari pagi nanti datangnya ya. Lo bapaknya dibayar? Jep, Ini nggak ada bapak-bapak yang mau bayar gue apa? Hah? uang nih kamu ngomong. Selamat. Wendy, aduh Kun masuk sini. Aku mau ngucapin selamat dulu buat Igun. Hari ini celananya ukuran 31 sekarang. 31. Enggak kayaknya coba cek Tuh 31. Bener 31. size berapa? Bentar. Lu ngumpetin pulpen ya? Enggak ini orangnya. Ya kan gua nanya. Size berapa coba yang benar? 31. Nggak mungkin. Gak mungkin. Iya. 31. 44. Oh, gua update. 44. Strip 31. Ya berarti 44. Enggak kan ada, tapi kan ada ukuran Ah. bukan terus Eropa kan? 44 strip 31 kan? Iya kan biasa kalau celana juga 30. Astagfirullahaladzim gara-gara minyak wangi gua kata pelit. Astagfirullahaladzim. Kelar Wendy. Oh, lu ngasih dia parfum. Gua kasih dia parfum udah wangi banget Oma itu gua Dia bilang. minta minyak wangi? Iya. Bentar, lu kan biasanya nggak pakai minyak wangi. Biasanya kabarnya. Tuh, gua mau mulai, bandnya main lagi musiknya. Ini masih hangat nih. Kita kedatangan penjual dimsum viral yang gantengnya kebangetan. Masya Allah. Aku punya tayangannya, ini dia. Gua bilang gak ada wangi. Itu ada apa sih? Yang mana ini bintang tamunya? Oh, geser. Halo Kak, silakan bawa dimsumnya. Sesek Apa banget. ini? Ini jualan beneran kamu. Iya, Pakai nanya, apa jelas namanya dimsum, pakai pakai Namanya nanya. dimsum apa? dimsum Popeye. Dimsum Popeye. Di mana jualannya? Ini di wilayah Sumatera. Oh, saya kontrakin gedung aja pindah ke Jakarta. Oke, jadi mereka berdua ini viral karena jual dimsum, tapi yang penjualnya ganteng-ganteng. Kamu nggak? Bener punya kamu. Iya, Itu ada capek. Nah ini bikin atau ngambil? bikin. Oh bikin. Kalau Siapa ngambil yang bikin? nyolong berarti dong. Jadi apa spesialnya dimsum kamu dibandingkan dimsum yang lain? Berisik lo, terserah dia mau main. Ya udah pasti spesial, orang viral. Kata Apa siapa? ini mentai, keju, apa? Ini hot lava. Hot lava tuh gimana? Coba Ya sini. Holova ini Sini, udah ada Mas. simpelnya kayak gini. Sampelnya mana? Nah, yang Coba ini dibuka. first, ini mentai Coba, original. Coba dibuka. dibukain. Hah? Dia bawa. Kita cobain yang mentai Ini nih. mentai ini sumpit Wen. Tapi kayaknya enakan yang panas dah. Iya, enakan yang panas. Ini panas. Iya, nih. Dia jauh-jauh dari mentai kata gue. Oh ini. Mana tuh? Mentai. Ini spicy-nya ya kak. Ini spicy. Ini mentai spicy. Gun tuh. Yang mana yang spicy? Yang ini. Oh, Ini kalau ini original. Iya, Ya, original. terlalu pedas berarti. Tapi gini. Ini sambil mereka persiapin, katanya kalian punya persembahan spesial buat Ayu Ting Ting. Iya. Ada. Iya, apa sih persembahan spesialnya buat Ayu Ting Lu Ting? yang suruh ya? Ini loh. Pakai ditanya lagi. Pedas banget. Oh. Emang kamu nggak gatal-gatal Pak, ada penyanyi dangdut di dada?
gue dukung lu. Oke, enggak ini kenapa Kenapa? pakai baju kayak gini? Kenapa kamu ngefans sama aku? Wih, belum tentu ngefans yuk. Ini kenapa pakai baju Ayu Ting Ting? Karena ngefans, cantik, ya. Ngefans cantik. Berarti suka lagu-lagunya dia dong? Bener gak sih? Benar. Ah bohong, lama jawabnya. Ya orang kan nggak percaya yuk tiba-tiba sekarang Ayu Ting Tingnya depan muka Iya. gitu. Ntar foto ya, foto sama Mbak Iya, Ayu betul. langsung ya. Tapi gimana? Maksudnya gini kan kalian dihubungi sama pihak Brownies pertama. Kaget gitu kak. Ah. Tiba-tiba langsung dihubungin sama pihak Brownies gitu. Siapa yang hubungin? Admin Browniesnya. Oke. Gugi ya namanya Gugi Iya. kan? Gugi. Siapa namanya? Siapa namanya ya? Apa Ajeng? Kak. Ajeng. Ajeng Oh, kayaknya. Ajeng. Coba dong, ini kan pastinya teman-teman lagi jualan ini pengen viral seperti kalian. Produknya bisa terkenal, bisa masuk TV. Benar. Ngapain aja sih yang kalian lakuin sampai dimsum kalian tuh famous? Posting terus tiap hari. Posting media pertama itu Oke. karena kami jual dimsum Pope dimsum ini Ya. pengen yang kayak gengsi gitu. Ah, Gen Z yang Yang mantap. culture. Yang culture gitu, out of the Menarik. box. Nah. Oh, jadi gimana? Kita nih bisa nggak sih kelihatan Gen Z kayak kalian ada tips-tipsnya nggak? Mungkin ini nih, ibu saya nih. Bisa nggak? Jadi kayak Gen Z tuh masuk gitu. Apa rahasianya? Kan dinosaurus juga pengen jadi Gen Z. Ada nggak tips-tips Gen Z? Apa sih yang Gen Z suka? Berarti kalian selalu ngeliat update gitu terus dong? Apa yang lagi Gen Z suka, yang lagi Gen Z senengin gitu? Iya, Iya. kami sering lihat juga. Oh, Kalian tuh saudara atau temenan? Temenan. Ih, nggak takut berantem ya bisnis temenan gitu? Enggak. Gimana tuh? Awalnya modal bareng gitu? Iya. Kalau bikin dimsum gini modalnya kemarin berapa? Ingat nggak? Ah ikut campur lo ya. Serah dia dong. Tuh. Mau dimodalin maksudnya. Oh iya. Itu kan maksudnya banyak mungkin orang-orang. Bisa menjadi inspirasi Iya. ya. Modal berapa sampai akhirnya bisa besar seperti sekarang? Ingat nggak? 20 juta, 30 juta? Kayaknya Saya itu dari manajer kami. oh ada Ini cuma karyawan doang. Oh bukan kamu, kamu bukan founder? bukan. Oh, aku nggak bisa gitu. ngobrol kok bukan sama founder. Kelihatan kan sombongnya? Kelihatan kan Aku sombongnya? pikir founder sayang. Ya nggak gitu, ya mereka kan pegawai, tapi kan mereka selalu ngasih tahu. pegawai. Sinergi dalam sebuah perusahaan gitu ya. Iya. Oke, tapi katanya kalian juga kalau lagi jualan banyak yang godain ya? Banyak. Banyak banget. Iya. Sama kayak aku di Brownies banyak banget. Ada aja yang godain gitu ya? Iya. Ada ya? Duduk yuk, kita duduk yuk. Oh, boleh. Yuk. Boleh. Kalian tuh berarti benar-benar jualan di jalanan seharian gitu. Ah iya. Iya. Berapa lama sekali jualan? Berapa jam? Berapa jam ya? Dari 6 jam 2 sampai jam 10 malam. Dan jualan ini berdua doang? Atau ada yang lain lagi karyawannya? Ada lagi yang lain. Oh gerobaknya karyawan. banyak nyebar gitu ya? Iya. Tapi semuanya genteng-genteng kayak kamu gini? Ganteng. 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 Nah, kalian seneng apa? Ganteng Bang Hotman. Kalian Banteng. lebih seneng apa risih kalau lagi banyak yang godain gitu? Seneng aja, lucu aja gitu Pak. Lihat. Seru lah ya, seru-seruan ya. Oh iya, oke. Ya siap. Oke. Jang, ini programming minta tolong ditutup bajunya enggak? Sayang, katanya kalau mau begini harus built in, nggak bisa 4 muka iklan. Gak apa-apa, bagus ya. Iya. Itu kan yang dipajang kan bintang besar itu. Iya. Tapi contohnya kalau lagi ada yang godain kalian tuh kayak gimana sih contohnya? Bilang gitu yang biru. Godenya kayak Bang bisa dianterin ke kamar nggak gitu katanya. Mas, gimana? Dianterin ke Maksudnya kamar mereka gitu. Ke kamar. Dimsumnya. Iya. Bang bisa ke rumah nggak gitu-gitu Iya. ya? Lebih ya ke gombal-gombalan gitu. Tapi ada nggak yang akhirnya bikin kalian jadi baper beneran? nggak ada sih, Bang. Nggak ada sih kak. Karena kalian pure-nya memang untuk jualan. Iya. Ya, Violet. Emang sebenarnya kalian tuh masuk orang yang memang menjadi tulang punggung keluarga atau memang kalian ingin coba mandiri aja?
Aku coba mandiri aja dan mencari pengalaman di luar sana. Oke, tapi keluarga tahu nggak kalian jualan gitu? Tahu. Bagaimana respon dari keluarga jualan terus tiba-tiba juga viral? Senang terus suka sama tetangga gitu. Iya, anak aku lagi masuk TV nih, masuk konten gitu, kayak happy mereka gitu. Kalau kamu? Kalau aku untuk apa ya? Untuk keluarga aja sih, Pak. Tulang punggung keluarga. Memang kalau kamu termasuk malah tulang punggung gitu ya untuk keluarga. Jadi satu hari sebenarnya kalian tuh lebih hitungannya gajian atau memang dapat persentase? Gajian. Gajian? Gajian. Per bulan? Iya, per bulan. Oke, jadi ya itu cukup buat menambah pengalaman, buat keperluan juga. Iya. Apa yang sudah kalian hasilkan? Berarti kan secara perubahan setelah viral ini kan beda ya, semakin naik ya. Apa yang kalian sudah beli atau yang kalian berikan untuk orang-orang yang kalian sayang? Ya, menurut aku sih kebahagiaan sih untuk orang tua gitu. Iya. Karena anaknya bisa sukses, ya. Walaupun cuma jual dimsum gitu. Oke. Iyalah yang penting halal ya. Ya. Di Rangkas Bitung kalau jualan rame. Bentar. Iya. Sekolah? Nanya, ditanya ayo, kenapa? Di Rangkas Bitung kalau jualan rame, tapi selalu rame. Kok di Rangkas Bitung? Sayang di Sumatera. Jadi Sumatera. Mana itu? Sumateranya mana sih? Kita ada di Padang, Palembang, Jambi. Padang, Palembang, Jambi. Tapi kalau kalian mana? Kalau aku Jambi. Sorry, Padang, Palembang, Jambi. Nggak ada Rangkas Bitung, kata gue. Si dukun ngasih tahu lu. Dia bilang, gue nanya nih, maaf Pak, dari mana nih anak-anak? Pertama dia bilang dari Parung. Hei enggak deh, dari Rangkas Bitung ngomongnya serius. Makanya gue tanya, emang di Rangkas Bitung jualan rame? Terus dia mukanya bingung, Rangkas Bitung. Oh jadi mereka ini dari dua kota yang berbeda kalian ya? Iya. Oh. Oh, jadi kamu viral gitu. Beda tempat berarti ini jualannya. Jadi Beda tadi kota, dibahas ini. Jawab sayang. Ini, Dia di mana? ini. Dengerin Kamu di makanya. mana, kota mana? Aku di kota Jambi. Jambi, kamu? Sumatera Barat. Padang. Oh dia kamu di Padang, dia di lu jauh ya. Iya. Kok bisa viral di Tapi ternyata salah satu di antara mereka ada yang bilang mirip dengan salah satu aktor. Indonesia. Siap. Indonesia. Coba kita lihat. Oh Habibi, Habibi. Oh, Ainun. Habibi. Emang Habibi sama temen gua. Habibi. Tapi gue bilang dia mirip kemana, sekilas Temen lu Jeffrey kemana? Nicole ya. Jeffrey Ya, Nicole. Jeffrey dari samping. Jeffrey Nicole. Kalau dia mirip Ini kamu, ini kamu. Bukan Habibie. Bukan. Enggak, maksudnya kan siapa tahu fotonya dia ya kan. Emang banyak yang bilang kamu mirip Habibi. Banyak. Sama nggak sih guys, yang satu mirip banget sama Habibi Ainun. Bukan. Bihut. Ada artisnya Olga dulu mukanya kayak dia. Genteng-genteng ya, satunya mirip artis. Chan film Kelvin. Habibi Hood. Lu kayak Chan Kelvin. Iya, iya. Siapa? Chan Kelvin. Iya. Dia mirip Alden. Alden. Alden yang koki. Chef, Suami- chef. Chef. Iya. Ya udah ya. Oke. Tapi gini, kalau kamu seneng nggak kalau dimiripin gitu? Selama itu positif gitu ya. Senang nggak? Tapi pernah nggak komunikasi langsung sama artisnya gitu? Belum pernah. Belum pernah ya. Habibi di Amerika dia sekarang. Iya Oma, pernah juga kesini kan? Iya, dia lagi study. Iya, kan teman-teman aku selebriti. Lu 31. Oke. Gue Lu sih kurang males 31 nanya lu, dia. oke. Iya, 44/31 kan? Iya udah. Ini kita mau tantang geril pose ala Habibi. Seperti foto yang ada di LDD, coba ya. Sini, di sini. Di situ. Lek, Di sini. suaranya. Iya. Au, Ini. bentar. Iya benar mirip banget sama Habibi. Coba tangannya. Gini. Ini. Karena hidung kan. Hei, tiangnya geser dong. Tuh, ya Habibi ya. Tuh. Nah, Tulang pipinya ya. iya tulang pipinya. Bentuk rahang pipi. Berarti kamu asli Jambi. Iya, asli Jambi. Nih gayanya kayak gini nih. Gimana? Coba Gun, contohin dong, contohin coba. Ini nih. Gimana?
Nah. Muka mikir. Lihat jam 12, lihat jam 12, setengah 1. Jam 2. Silakan kembali. Tapi ini keluarga nonton atau enggak pas kamu lagi di Brownies? Nonton. Apa dong keluarga yang lagi nonton? Halo ibu, ayah. Halo. Yang di Jambi ya? Iya. Oke, kamu Halo Kak. semuanya Semuanya. yang di Padang. Mereka tuh pemalu ya, kamu tuh pemalu kayak aku, orang yang introvert. Gue boleh iklan gak? Boleh Gue dong. boleh iklan gak? Iya. Di Brownies obrolan manis. Hei. Sekarang kita kedatangan artis yang banting setir jualan warung nasi di kaki Gunung Salak. Kita panggilnya dia Bobby Tince. Silakan, nah gunungnya datang nih. Ya. Sehat. Alhamdulillah. So salaman kayak pejabat aja gue paling. Iya. Coba banyak. Nah, jarang muncul di TV ternyata Bobby Tince jualan warung nasi di kaki Gunung Salak. Aku punya tayangannya dulu, ini dia. Kerja. Di sebelah mana sih, Bob? Kalau dari Bubulak, stasiun terminal Bubulak ke arah Dramaga Ciberem Petir. Tapi itu di kaki gunung. Memang arah Kamu jempol tuh warung lo. Jadi kan kalau Gunung Salak kan luas, jadi memang di bawahnya. Masya Allah, apa namanya? Kopi Kaso. Kopi Kaso. Ayo guys, mampir. Jadi itu spesialis makan makanan Sunda. Sebenarnya awalnya cuma kopi sama minuman boba kayak gitu-gitu. Cuman alhamdulillah ini tiba-tiba ke rumah heboh. Akhirnya besok warga dari ada luar kota dari mana dikeroyok masa, kita bingung. Karyawan cuma saya, mama sama sepupu. Akhirnya bingung. Apain ya supaya Diposting di Just Ruben kali. Jadi orang pada nonton. udah. Akhirnya gimana cara supaya yang datang itu? Oh, umroh dipakein mic mulu gini taruh di sini. Akhirnya gimana? Setelah, terus Akhirnya gimana? Hari gue. Akhirnya Terus akhirnya gimana cara supaya orang datang nggak numpuk? Akhirnya buka prasmanan deh supaya orang terurai, yang mau makan bakso silakan, ngopi silakan, yang makan Sunda silakan. Akhirnya alhamdulillah sekarang lebih rapih lah. Jadi konsepnya kayak di taman gitu. Ada ya, makannya Bener di outdoor, desa gitu. tapi juga makannya prasmanan gitu. Udara dingin, sejuk. Udara sejuk. Sejuk Ya banget, Allah, enak banget loh. enak. Nah, ini katanya Bobby ini terjun langsung ke dapur. Iya dia. Ke pasar, ke dapur. Tadi aja hari ini jam 2 sama mama ke pasar induk, terus ke pasar anyar, terus tidur lagi habis jam 6, jam 8 tadi nyiapin makanan dulu. Buat jualan. Buat jualan, jam 10 berangkat. Masya Allah. Jadi dia naik motor dia ke pasar ya. Iya. Semuanya tuh. Jadi lu sana sini tuh Bob kalau pagi, kalau Alhamdulillah. subuh tuh ya. Banyak yang bilang ya, kenapa nggak pakai orang aja dimintain tolongnya dan lain-lain. Tapi kita mau belajar ya dari awal. Jadi harus tahu dulu nih harga jengkol berapa, di sini berapa, harga cabai berapa. Jadi tahu komponennya, kalau sayur yang kita incer nggak ada, gantinya apa. Jadi supaya sistematis gitu. Jadi itu kok menu prasmanan masaknya ganti-gantian. Mau Ya. apa aja suka-suka hati lu. Tapi kita tetap ada menu andalannya. Apa Kita tuh? masak sayur timbul. Apa tuh? Kelowih tahu? Timbul. Timbul nggak tahu. Jadi bentuknya kayak nangka tapi kecil. Oh. Jadi kita sayur santan. Nah kalau si jantung pisang dimasak apa? Dimasak tumis biasa. Tapi kalau keluihnya nggak ada, kita kuah santan juga. Gitu. Karena kita bikin paket MBG di situ. Oh iya. Menu besekan ngunah. Oh, bener biasanya. Jadi sebenarnya buat menu itu supaya kayak Yang paling manis apa tuh? nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Kok manis saya? Oke, nah tapi gini, Bobby berarti sudah hafal semua bumbu-bumbu dapur ya? Insya Allah. Ya, mana? Oh, Mau situ. dites. Apa New York?
Ah, nguyuk-nguyuk. Coba Ruben yang pegang, aku yang ngetes ya. Ini apa? Combrang. Combrang. Ini mak gue masak nasi goreng enak. Goreng combrang. Mau ngapain lo emang anak mak gue. Ini apa? Itu temulawak ya? Lupa. Ini apa nih? Bukan kencur. Nggak pernah masak ibu-ibu nih. Itu lengkuas. Lengkoas. Itu tadi kapulaga. Iya, kapulaga. Agak ini Itu jahe. Ini kemiri, ketumbar. kemiri, Kemiri. Jangan dikasih tahu, Igun. Ketumbar. Ini. nangkre, Ini Ketumbar. ketumbar. mandos-dos. Ini glitter Kamu kayaknya. di Manas. Glitter lagi. Rindu ya? Kayak glitter. Ini lupa namanya apa tapi Kapulaga. Iya, iya. Beda itu kapulaga Ini yang itu. Nah, ini yang biasa di Oh iya, Jinten. 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 Kok lo tahu sih Wendy? Ini biasanya dipakai buat soto kan, campur-campur. Buat di teh. Nih, Bikin pempek. Bob, tapi kan kayak memang sebenarnya kan orang baru tahu ini lu memang masak karena situasi sekarang atau memang sebelum-belumnya lu suka masak? Suka masak tapi seadanya, nggak dipaksa kayak menu aneh-aneh gitu. Sekarang kan harus mikir gimana supaya beda, supaya orang dari Jakarta datang ada kesannya. Makanya mikir, oh menunya kayak gini-gini. Akhirnya nemu-nemu bumbu baru, belajarnya baru sekarang gitu. Berarti lu yang masak semua tuh menunya? Kalau awal-awal resepnya gue yang buatin, tapi kalau semuanya nggak kejar kan ada sekitar betul, betul. 20 menu. Dia Jadinya mengkaryakan warga setempat, para janda-janda juga lo kumpulin Ada, ya. Lo mau gabung ada. sayang? Lu punya warung. Dia juga punya warung. Kata gua gini tadi dalam hati sebelum dia nyeletuk. Untung gua nggak jadi tetangga, kalau enggak gua diajak sama dia. Hidup slow living di desa, Bobby ini mengajarkan anak-anak menyatu dengan alam. Aku Slow punya living, tayangannya ya. ini. Bobi itu anaknya ada berapa? Dua. Dua. Yang kakaknya yang mana? Kakaknya yang cowok tadi. Cowok. Siapa Ya. namanya? Bianza Malika Rahman. Oke. Satu lagi? Katia Anindya Rahman. Oke. Tapi gini, Bob, anak-anak sempat kaget nggak tiba-tiba akhirnya mereka tinggal di biasa hingar-bingar Jakarta gitu. Ya. Kalau yang cowok sih udah dikasih edukasi sebelum pindah. Yang cewek agak-agak, Kaget. ya aku biasa tidur di kamar AC gitu. Aku biasa ke mall gitu. Kita kalau mau makan jauh yang agak restoran enak aja harus 1 jam ke bawah kan. Jadi agak susah kan cewek Tapi dikasih bukannya pengertian. dulu kamu emang agak di Bogor-Bogor juga kan? Cilengsi kan tapi samping rumah kan mall gitu. Oh. Jadi ya butuh waktu. Tapi alhamdulillah sekarang udah lebih aman lah. Cepat menyesuaikan ya Betul. anak-anak ya. Tapi sekolah bagaimana, Bob? Mereka jalan atau memang lu yang nganterin? Tadinya gue mau pakai sekolah yang negeri yang turun jalan gitu biar Jalan olahraga. kaki. Baru turun survei pertama, nggak mau Abi, punggung aku pegel katanya kayak tanjakan ada megang 10 kilo di pundak katanya. Jadi akhirnya gue sekolahin agak lebih jauh dari rumah, naik motor kemana-mana. Kalau dari rumah lu tuh kalau lagi lewat gitu sekarang, Neng dari mana? Gitu ada sapa-sapa gitu ya? Kayak di film-film Kabayan gak sih? Iya. Hah? Imajinasi lu kejauhan ah. Ya kita keluar rumah gitu Oma, maksudnya dia jalan gitu. Gini jalan gitu kan. Terus gitu terus ada. Ya, lu lewat nih. Iya. Gue negor nih. Iya. Neng, bannya gembos, Neng. Kamu Oke. bener Bunda Korla banget ya sayang. Iya. Dunia kamu punya sendiri. Kemarin Bunda Korla ulang tahun HBD ya. HBD. Selamat ulang tahun ya. Bunda. Ya udah ya, HBD to you. Oke. Tapi anak-anak gini, anak-anak dikasih main gadget nggak? Masih kalau weekend. Gadget. Ya kalau enggak kan ada jadwalnya pulang sekolah, ngaji, malamnya kita main bareng, dur gitu. Oke. Kalau di daerah rumah kamu tuh ada ini nggak pohon bambu buahnya mangga? Nggak ada. Hah? Nggak ada lah. Nggak ada. Mama, Itu kan Makanya gue bambu. Dikawinin. Masa pohon bambu buahnya mangga? ya ada. Itu konsepnya. Kan kalau di Namanya- pohonan ada di cangkok, di stek. Ya. Ini di stek ini. Udah gitu ada madu lagi tuh. makanya gue tadi pas pohon masuk gue cuma gini, duh ilah gue empet banget dah. Lihat mesti reka adegan nggak apa-apa ya Bob? Boleh, ayo, Ya, seolah-olah aja deh Bob ya. Seolah-olah, yuk. Jadi emang kalau tanah di tendian tuh beda-beda Bob. Ceritanya, reka adegan Bobby mengajak anaknya Wendy dan Ayu untuk panen buah mangga di kebun. Nah, Bobby mengajarkan anak-anaknya Oke. untuk cara mengambil mangga di pohon pakai galah. Pas Ayu dan Wendy coba ngambil mangga, malah yang dijatuhin sarang lebah. Datanglah Igun sebagai lebah raksasa.
Lu ganti baju. Berlebah. Berdebat. Dan Bobby minta maaf ke Igun. Igun mau maafin tapi dikasih satu syarat. Mereka harus ikut dance bareng Igun. Action. Apa? Gejalanya? Nah, Panggilnya apa? Ayah. Abi hari ini minta tolong boleh gak? Apa, Abi? Ini ada pohon baru di Abi males ntar ada kolor hijau itu kan bambu kuning. Ada kolor hijau. Kita ini di kaki Gunung Salak, bukan di Depok. Nggak ada kolor hijau. Bang, abang jangan kolor gitu hijau. dong sama Dede. Lagian kolor udah ganti warna pink sekarang. Kolor pink. Ini sini dulu sini. Apa? Oh, gini Bi. pertama. Cara gini. Kaki Abi, ini. ini mau ngambil apa sih? Mangga. Oh mangga. Mangga di Ini sini. kan pohon bambu, Bi. Mangga emang sengaja dicangkokin. Nih pegang gini. Yang tangan kanan sini. Oke. Tangan kiri sini. Oke. Langsung kakinya tekuk dikit. Tekuk dikit. Begadang jangan begadang. Lah, malah joget, Abi. Akhirnya mereka mencoba untuk mengambil mangga. Udah. Awas bang ada. Dan jatuhlah lebah. Jangan mangga. Jatuhlah lebah. Kakak, lihat. Apa Dede? Dapat Bika Ambon. Ambon ya. T-Rex, Kak. T-Rex. Kenapa kalian menjatuhkan aku? Diam ya. Aku nggak ngejatuhin sarang kamu. Ini Bika Ambon, belum dipotong. Ayu dan Wendy bingung dengan lebahnya. Kenapa bibirnya lebih jontor duluan? Kembalikan aku ke pohon. Kamu apa? Aku Kamu kembalikan tapir. Lebah. Lebah. Banget. Kok kembalikan ke pohon? Maaf ya, nggak sengaja. Tadinya mau metik. Iya. Abi, dia ini kupu-kupu malam bukan lebah. Iya, Lebah. kupu-kupu. Jadi. Aneh, lebahnya. Lebah pun tidak mau menerima maafnya. Mau asal dengan syarat. Maafin ya, kita disuruh sama Abi. Maafin Ya udah, aku diajarin sama Allah untuk jadi pemaaf. Aku maafin ya. Aku maafin. Terima kasih. Hei, belum. Hei, belum. Kamu dance. Ya kamu dance. Dengan satu syarat mereka mau ikut dance bareng lebah. Kamu mau langsung balik kan? Iya, aku pulang aja ya. Kamu mau pulang? Iya. Ketemu keluarga kamu? Iya. Kamu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, belum lu dance dulu. Kamu kenapa kembali lagi? Aku terpaksa. Aku akan memaafkan apabila ayahmu memimpin gerakan kicau mania. Hah? Sejujurnya aku tidak bisa, tapi Ah, kita kamu joget bisa. saja. Oke, baik. Musrik. Musik. Kicau, kicau, kicau mania, kicau, kicau, kicau mania, kicau, kicau, kicau mania, kicau, kicau, kicau mania. Silakan duduk. Silakan duduk. Aduh. Adik-adik. Gaspol, jangan. Adik-adik. Yang tadi lebahnya jangan dicontoh ya. Karena itu benar-benar lebah yang sangat genit. Dasar belebah. Aku ada artikel lagi buat Bobby. Ya, apa sih artikelnya? Silakan. Dulu aktor, kondisi Bobby Tince kini buat Ruben Onsu menangis. Apa sih Bob yang bikin Ruben nangis tuh apa pada waktu itu? Gue kena raron. Jadi Ruben tuh udah lama nggak nengokin lo. Iya. Terus suatu saat Ruben Toto datang. Tentu datang. Terus kondisi gue yang tiba-tiba pindah ke Bogor, yang seadanya hidup. Kaget gue. Kaget. Maksudnya gini, Bobby ini ya, Bobby Tince ini salah satu orang yang di sinetron ramai, ya off air menguasai, dia bahkan merajai, nggak pernah yang namanya dia ada jadwal nganggur, nggak pernah. Terus orang yang totalitas, perfect,
atau apapun. Terus tiba-tiba perubahannya dia, itu gue pertama ngeliatin gue pikir cuman mungkin lagi libur atau apa kan kita nggak tahu. Kok makin lama-lama gue ngeliatin story-nya makin serius. Nanyalah gue sama Ndi gitu, baru Ndi mempertebal gitu. Iya dia udah tinggal di sana gitu. Akhirnya gue bilang yuk kapan kita habis brownies ke sana gitu. Dan terus jadi terharu gitu loh ngelihatnya dia benar-benar bisa melepaskan itu semua, berdamai dengan situasi dan akhirnya bisa memulai lagi dari nol dan dia makanan-makanan juga enak terus tempatnya juga Bob ini kenapa itu yang buat gue tuh tersentuh tuh gini Bob ini kenapa nggak langsung dirapin ntar aja tunggu satu-satu dulu uangnya gitu jadi dia benar-benar punya sesuatu tuh dari satu keuntungan yang ini udah bisa nih buat dia perbaikin ini dan semuanya baik bangunannya, baik tanaman semuanya itu dia nggak pakai tukang. Semua sendiri. Dia sendiri. Tapi yang gue pengen tahu kalau ya, mungkin kondisi lo sekarang tidak semeriah dulu ya. Tapi pasti ada yang lebih mahal yaitu ketenangan. Seberapa besar rasa itu lo bisa rasain sekarang? Gue kalau diajak ngomong serius kayak gini gue sedih ya. Sebenarnya nggak mau sedih-sedihan lagi karena udah banyak episode sedih sebelum-sebelumnya. Tenang udah pasti jauh lebih tenang. Kalau dulu kita di dunia entertain nggak ada kerjaan bingung gelisah. Ntar gue minggu depan duit dari mana dan lain-lain. Sekarang ada nggak ada duit yakin aja pasti Allah kasih gitu. Even itu kayak telah sehari 2 hari tiba-tiba habis lagi buat bayar tukang, buat bayar teteh-teteh di rumah. Besok Allah kasih lagi. Jadi lebih tenang ngejalanin hidup dan nggak takut akan apapun gitu. Jadi menghadapi situasi apapun itu kayak berdamai dengan diri, ngambil sebuah hikmah kayak misalnya kenapa hari ini gue bangun telat ya? Oh jangan-jangan supaya gue berangkat nggak terburu-buru karena di rumah barangkali ada sesuatu. Jadi mindsetnya diajarin sama Allah supaya mikir sesuatu yang positif gitu. Kalau reaksi orang tua sendiri ngelihat situasi yang sekarang kan dulu waktu pas Bobby masih bekerja di dunia entertainment orang tua nggak bareng Bobby ya? Ya bareng juga cuman nggak tahu begitu detail. Iya betul. Nah sekarang orang tua benar-benar ikut andil ada di sebelah nih bisa pegangan tangan. Seberapa bahagianya mama? Awalnya pas kita drop dia ikut drop juga. Karena biasa megang uang banyak. Sekarang kita ngumpulin uang 1.000, 2.000, uang keriting yang udah pelecak-pelecak kumpulin. Sempat sedih juga gitu. Coba kamu nggak ambil kerjaan lagi. Ada sempat bahasa kayak gitu. Kan enak tinggal bayar-bayar apa mudah nggak pusing. Cuman ya disampaikan aja dengan bahasa yang baik ke orang tua. Akhirnya sampai sekarang dia mengerti. Dan alhamdulillah Allah buka jalan pelan-pelan kayak dari income yang cuma sehari 60.000, 150.000, sekarang kita udah meningkat jauh lebih banyak gitu. Ini kemarin ke rumah main jadi coba dong kasih tahu lagi dong buat pemirsa nih kalau mau makan di warungnya Bobby tuh kemana? Di Desa Letik, Kampung Letik, Desa Purbasari, Dramaga Petir. Dramaga Petir. Jadi kalau dari posisi Kota Bogor kurang lebih 40 menit. Kalau naik jalur angkot itu dari stasiun harus ke Terminal Bubulak, baru angkot Ciberem Petir turunnya langsung di depan Aku mau kesana rencananya mau naik angkot Iya. Jangan kemana-mana ya, kita kembali tetap di Brownies obrolan manis. Aku memang manusia biasa yang tak sempurna dan kadang salah. Sekarang kita kedatangan penyanyi dangdut yang rela panas-panasan jualan risoles di pinggir jalan. Siapa sih? Kita panggil ini dia, Jelita Bahar. Iya, itu aku. Apa aja ini? Ini emonyong. Ini smoke with telur mayo, ini ayam suwir, mentai, matcha. Terus ini coklat cheese, matcha cheese. Oh my god, ini kreativitasnya luar biasa. Jualannya di mana sih Kak? Nih aku punya tayangan, coba kita lihat ya, ini dia. Katanya risolnya kamu ini bikin sendiri? Iya, bikin sendiri aku. Oke. Jadi memang bisa atau mencoba belajar dulu? Risolnya? Enggak, memang bisa. Karena dulu waktu anak aku sekolah, dia kan mau dagang di sekolahan. Aku yang bikinin, dia yang dagangin di sekolah. Oh, waktu ada pelajaran itu. Enggak, memang dia mau dagang. Iya. Oh iya? Iya, memang aku ajarkan dia harus bisa mandiri juga sih gitu. Oke.
Nggak, kenapa dia akhirnya mau jualan gitu? Mungkin dia buat tambah-tambahan dia kali ya. Dia iseng juga. Umur? Anak aku sekarang umur 20. Oh, umur 20. Jadi dari situ akhirnya kamu support dia. Aku support dia dan sekarang akhirnya aku yang jualan juga. Oke. Di daerah mana? Daerah itu Kak, Cibubur Keranggan. Ah, Cibubur. Jadi ada tulisannya apa mereknya? Risoles Kingsley. Kingsley. Iya. Oke. Risoles Kingsley. Nah, sepertinya kita udah mendekati abang-abangnya akan segera masuk ya. Oke. Nah, ini harganya berapa? Ini harganya 5 piece 35.000. 5 piece 30. Bila boleh pilih rasa. Boleh, all varian semuanya. Jadi boleh dicampur. Oke, bisa beli satuan atau enggak? Bisa, bisa, Oh, bisa. Oh, dari Jakarta beli 1 risoles pulang lagi. Capek ya. Oke, aku ada artikel dulu sebelum kita ngobrol lagi. Coba mana artikelnya? Meski usaha risolnya banjir orderan, Jelita Bahar akui rindu nyanyi di atas panggung. Jadi ini memang sebelum viral udah banyak yang order atau setelah viral baru lebih banyak lagi? Sebenarnya sebelum viral ini memang udah banyak yang order sih, karena dari orang-orang bilang yang daerah situ katanya mungkin risol aku beda, dari racikannya pun beda. Gitu. Oke, jadi dari situ akhirnya orang dari mulut ke mulut akhirnya bertambah lagi. Ya awalnya aku cuman mau bulan puasa doang tuh, tapi orang-orang itu pada bilang, Kak abis bulan puasa masih lanjut enggak? Terus aku bilang kurang tahu ya, karena kan aku harus tanya sama yang lain dulu. Kalau misalkan mereka mau aku lanjut ya aku lanjut. Tapi alhamdulillah Penjual mereka risol lanjut. sukses ini berarti. Amin. Iya, amin. Amin. Mudah-mudahan makin banyak lagi ya. Amin, amin. Kakak jual dimsum juga ya? Beda. Oh bisa beda. Risol Kak. Hei. Ada namanya. Hahe aja lo. Gue bilangin bapak gue lo. Bapak. Tapi tadi kan di artikel katanya kamu juga rindu manggung gitu. Iya sebenarnya pengen Kak, cuman karena aku ada anxiety disorder jadi aku udah nggak bisa lagi. Itu apa? Gede. Cemas berlebih. Oke. Jadi kalau mau manggung tuh kecemasannya lebih apa? Lebih ke kayak deg-degan, terus Anxiety? kayak mau pingsan. Iya benar anxiety. Iya Anxiety itu dia disorder. tuh. Takut Takutnya dia. pas pengen manggung, panggungnya belum jadi gitu misalnya. Nggak tahu namanya. Lah berarti dulu tuh tiap mau manggung Begitu terus. begitu terus. Iya itu semenjak 2017 itu udah mulai. Kamu berarti kakaknya Kakaknya Jelita. Juwita. Jelita. Ini Oh, namanya kakaknya Jelita. Jelita, ini Jelita. Pantesan kayak Anissa Bahar ya. Tapi kalau saudara-saudara pada suka mampir pada beli ini nggak risoles? Beli biasanya kalau Jui juga biasanya sampai nongkrong sih di Di kios. situ nemenin, Iya. ya lele seneng. Karena kan dia hobi jajan juga jadi dia lebih banyak jajan. Ih, gue kalau bisa nongkrong, gue nongkrong. Oke. Tapi ada Gue nggak suka sih? nggak boleh menyokap nongkrong-nongkrong. Ya. Hei, kata Wendy. Apa Wendy? Jangan deh, kamu jangan nongkrong. Terus? Soalnya takut berminyak. Oke. Tapi enggak. Ntar dulu bentar Jeng. Kemarin. Ada nggak orang kan gini konotasinya kan berbeda dengan kamu berjualan gitu. Kamu menanggapinya gimana? Aku menanggapinya ya nggak masalah mereka mau ngomong apa karena aku mau berdiri di kaki aku sendiri. Aku dikatain ya enggak apa-apa. Nggak tahu, lo kali gue sih enggak. Kita rekan. Aduh, Ben aku dikatain nggak apa-apa, gue sih enggak dikatain, ngapain? Lagunya Anissa Bahar. Tahu gue, yang di Bangkok kan. Iya yang bajunya lu punya waktu dulu. Kita mau reka adegan ya. Ceritanya Jelita manggung di acara Kitanan. Wendy dan Ayu, udahlah langsung nyanyi aja kali. Jelita nyanyi lagu. Apanya lagi mau dipotong, Jeng? Jelita nyanyi lagu Kereta Malam.
Maoni and the gang jadi tetangga yang kondangan di acara Kitanan Igun. Enggak, ntar mau nih. Gue nggak undang, nggak amplopin ah. Enggak. Ternyata Ayu nyariin suaminya yang hilang dari pelaminan. Ternyata Wendy lagi asik joget bareng Jelita di atas panggung sambil nyawer dari hasil amplopnya Igun. Akhirnya Igun ngamuk dan membubarkan acara Kitanan. Kan dia lagi sunatan. Dulu sini Kak. Ayo suruh saya di belakang. Buat cemilan. Orang habis sunat langsung pakai celana, udah nggak pakai sarung tahu. Di mana sini? Ah mau nih nggak gue undang, enggak. Masuk mau nih. Antar gue dateng. Kamera standby. Suatu cerita di sunatan Ivan Gunawan. Bu, geseran Bu, takut kena Bu. Mau nih langsung geser ke sono. Langsung geser ke sono. Jelita Bahar. Iya anak. Pernah sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya. Bu, maaf. Mau ngomong sama ibu saya bentar. Mah, perbannya lepas. Kayaknya kebanyakan ini kayak sugar glider kok. Oh pakai celana sugar Mama, glider. kenapa sih tamunya nggak ada yang lain? Ini nenek-nenek semuanya. Yang muda gimana? Gimana mau kering? Lanjut ah. Pernah sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk menikah. Hei. Tembak kuda lumping. Ah, ayo. Sama punya bapak sama gak? Sama nggak Pak? Cari bengkel dah. Ngapa? Harus ganti oli. Jangan kemana-mana, tetap di Bulan Itu Obrolan Manis. Hei. Pernah sekali Asik, asik. Terima kasih buat semua bintang tamu hari ini. Terima kasih banyak ya. Sukses terus. Kita terima kasih banyak. Bobby, ntar gue main ya. Gue mau naik. Bener ya? Nyanyi nih, contoh nih. Igun nanti akan ke Kopi Kaso ya. Asik, warga Oke, kampung sampai tungguin. ketemu lagi. Ayo juga, ayo. Bye. Ayo.